Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah sehingga kita bisa berjumpa di kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Ya, meskipun kita bertemu hanya melalui pertemuan virtual ya, karena kondisinya masih pandemi, tapi semoga tidak membuat kita mengurangi semangat kita dalam mengikuti kegiatan hari ini. Nah, saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak yang sudah hadir pada kegiatan hari ini dan berpartisipasi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Nah, oke. Kira-kira siapa nih di sini yang mau memimpin doa? Saya, Bu, boleh, Bu, saya? Oke, silakan Karyang dipimpin doanya. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga bimbingan kita pada hari ini menjadi berkah untuk kita dan bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Baik, berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih Karyang sudah memimpin doa pada hari ini. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Baik, teman-teman, semuanya kakak-kakak di sini, sebelum kita masuk ke bimbingan kelompok, saya punya game dulu ya. Kita main game dulu gitu supaya kita lebih bisa bersemangat dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Kira-kira pada mau nggak nih kalau kita nge-game dulu? Mau, Bu, mau. Boleh, Bu. Boleh, Bu, boleh. Oke, baik. Gamenya itu kayak gini ya. Kalau saya bilang hidung, maka kakak-kakak semua itu pegangnya mata, ya. Jadi kalau saya bilang hidung, Ya, Bu. yang dipegang mata. Kalau saya bilang mata, yang dipegang adalah hidungnya. Kira-kira pada paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Paham, Bu, paham. Sekarang trial dulu, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Trial. Hidung. Wah. Oke. Ini ada lama ini karena kendala sinyal atau memang lagi mikir dulu ya? Iya, Bu. Masih lama ya. Lag nih, Bu, dikit, Bu. Delay. Alasan ya kayaknya ya, kalau nge-lag itu. Padahal lagi loading. Oke, kita mulai ya. Kan trialnya udah. Jadi kita mulai ya. Ya, Bu. Oke, kita mulai gamenya. Hidung. Oke, mata. Hidung. Oke, bagus sekali. Berarti pada konsentrasi ya. Oke. Berarti udah pada semangat, udah bisa konsentrasi. Nah, selanjutnya kan ada pepatah tuh bilang tak kenal maka tak sayang ya. Ya meskipun Ya, Bu, kita udah betul. sebenarnya kenal, ya kan? Cuman kan kita jarang ya untuk pertemuan secara langsung gitu. Nah, mumpung ini kita saling melihat mukanya gitu kan, mungkin kita udah lama terakhir ketemu mungkin sebelum pandemi gitu. Nah, kita kenalan lagi biar lebih akrab, biar lebih enak, biar ingat, oh iya harian sekarang begini ya, oh kajian sekarang begini misalnya gitu ya. Kita kenalan lagi ya kakak-kakak ya. Ya, Bu. Dimulai dari saya dulu ya. Baik, Bu. Perkenalkan diri. Nama saya Eka Lucia Evanita. Kakak bisa panggil Bu Eka boleh, Kak Eka boleh, Eka aja juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya siapa nih yang mau berkenalan? Aku boleh. Boleh, silahkan.
Nama aku Cindy Claudia, biasa dipanggil Cici, Cindai, Cici juga boleh. Oke. Ya, silakan selanjutnya. Selanjutnya. Saya Bu. Eka dulu deh Bu, Eka. Ya, boleh. Sama Ibu, Bu. Iya, maka nama saya Kak Farah, tapi biasa dipanggil Farah. Nagita boleh, Slavina juga boleh. Wah, Nagita aja ya. Nagita dong. Farah, Bu. Oke, ya Kak Farah. Selanjutnya siapa nih yang mau kenalan lagi? Saya Bu, saya. Oke, silahkan. Nama saya Feris Setiawan Bu, biasa dipanggil Feris. Kalau enggak, Kalau apa enggak, ya? Itu aja dah Bu. Raffi Itu aja. Ahmad. Enggak Bu, enggak Kira bisa. tadi ada Dengan Nagita saya Bu. Slavina. Rizky Dengan Nazar. saya Bu. Iya. Oke. Boleh selanjutnya? Lanjut. Bang Hendar yang lebih Oke. Oke, saya perkenalkan, nama saya Hendar, dipanggil sama teman-teman Kak Hendar. Oke, Kak Hendar. Hai, Kak Selanjutnya Hendar. siapa nih? Halo. perkenalkan, nama saya Jihan, Sofia, biasa dipanggil Jihan. Kak Jihan. Halo, Kak Jihan. Halo, Bu. Oke, selanjutnya. Aku Ya. Robiatul Adawiyah, biasa dipanggil Robi. Oke. Halo, Kak Ruby. Halo Ruby. Ya, oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rian Surya Alyasa, dipanggilnya Rian. Hai, Halo, Kak. Kak. Ya. Hai. Halo, kayaknya aku yang terakhir nih. Perkenalkan nama aku. Bisa dipanggil Yohana. Dipanggil seenaknya juga nggak apa-apa. Nanti jadi dipanggil seenaknya aja ya. Enaknya aja berarti. Nah, Oke. boleh. Enaknya aja. Oke, ini ada chat dari Kak Eri ya, Kak Eri Iswanto. Mohon maaf Bu, saya Eri, terkendala sinyal. Oke, nggak apa-apa Kak Eri ya. Nggak mungkin terkendala sinyal, yang penting masih bisa menyimak kegiatan pada hari ini. Tadi kita sudah nge-game udah, kenalan juga udah ya. Jadi udah kayaknya udah mulai fokus, semangat, suasananya juga udah mulai akrab dan hangat gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kegiatan bimbingan kelompok ya, kakak-kakak semua. Tapi sebelum itu, saya mau nanya dulu nih, kira-kira dari teman-teman semua di sini, ada nggak sih yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Ada nggak yang tahu? Saya Bu, saya. Oke, silahkan Kak Yuwana. Kalau menurut saya ya Bu, bimbingan kelompok itu semacam kayak kegiatan layanan bimbingan konseling tapi dilakukannya secara kelompok Bu. Oke, betul banget ya apa yang disampaikan oleh Kak Yuwana. Jadi bimbingan kelompok di sini ya merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang. Jadi lebih dari satu orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu ya maksudnya interaksi antara satu orang dengan orang lain gitu. Jadi memang dilakukan oleh lebih dari satu orang berkelompok dan memanfaatkan si dinamika kelompok tadi. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok itu kan pasti ada tujuannya ya. Kita melakukan kegiatan itu pasti ada tujuannya. Kalau bimbingan kelompok sendiri itu kira-kira kalau menurut teman-teman apa sih tujuannya dari bimbingan kelompok itu? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira tujuannya apa? Yuk kira-kira. Ada nggak nih yang mau menyampaikan? Ada yang tahu nggak? Oke.
Ya, silahkan Kak Farah. Kalau menurut Farah, tujuan dari bimbingan kelompok itu kita mampu mengeluarkan pendapat atau kayak semacam ide, saran gitu ya Bu. Tanggapan kita dan perasaan kita kepada orang banyak yang ada di dalam bimbingan kelompok itu. Gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Farah pendapatnya. Ya, betul ya. Jadi tujuannya salah satunya adalah mengeluarkan pendapat. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih tujuan dari bimbingan kelompok? Mungkin belajar menghargai pendapat orang lain mungkin Bu. Oke, terima kasih Kak Rian. Ya, betul. Belajar menghargai pendapatnya orang lain. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Tadi udah ada untuk mengeluarkan pendapat Bu, menghargai pendapat dari orang lain. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Aku Bu, aku. Oke, boleh Kak Cindy, silahkan. Mampu berbicara di depan orang banyak. Ada juga mampu berbicara. Menjadi akrab dengan satu sama lain. Oke, bagus sekali. Nah, itu dari beberapa pendapat dari teman-teman ya. Sudah betul. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu supaya kita bisa mampu mengeluarkan pendapatnya, bisa menghargai pendapat dari orang lain, bisa berbicara di depan orang banyak, dan bisa menjadi akrab satu sama lain gitu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini kita itu nanti akan membahas sebuah permasalahan gitu. Cuman kalau di sini untuk teman-teman, masalah yang akan disampaikan itu adalah masalah-masalah yang umum, yang sedang viral boleh, yang sedang terjadi di masyarakat boleh gitu. Jadi saya berharap bagi teman-teman supaya bisa mengutarakan pendapatnya ya, bisa terbuka, terus apa yang ada di pikiran dari teman-teman semua nggak apa-apa disampaikan saja gitu. Karena kan di sini kan teman-teman ada di kegiatan ini secara sukarela ya gitu. Jadi silakan disampaikan aja kalau misalkan nanti kita sudah membahas sebuah topik yang tadi umum tadi, disampaikan aja pendapat masing-masing bagaimana, yang ada di pikirannya masing-masing bagaimana gitu, secara terbuka, secara sukarela gitu. Dan diharapkan itu dengan bahasa yang sopan ya teman-teman, dan kalau bisa tidak menyinggung siapapun itu. Nggak ada misalkan body shaming atau macam kayak gitu. Jadi teman-teman di sini nggak perlu ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Karena kita di sini berkumpul hari ini itu sama-sama karena kita mau sharing, kita juga mau tadi membahas segala permasalahan yang sedang umum terjadi dengan asas keterbukaan tadi gitu. Kira-kira siap untuk memulai kegiatan hari ini? Siap Bu. Siap. Insya Allah. Siap. Oke, Siap, kalau Bu. siap Bu. Tadi udah dijelasin ya. Jadi kita mencari topik-topik yang sedang umum di permasalahan yang umum terjadi nih di sekitar kita. Yang viral boleh, yang ada di pikiran teman-teman juga boleh. Masing-masing dari teman-teman tuh kalau bisa menyampaikan salah satu usulan topiknya ya. Jadi nanti kita secara bersama-sama kita mendiskusikan nih topik mana dulu yang mau kita bahas hari ini gitu ya. Udah siap dengan masing-masing topiknya? Iya, Bu. Oke. Kalau sudah siap, nah kita coba ya. Kita coba mulai dari siapa ya ini ya. Oke, kita mulai dari Kak Farah dulu ya. Nanti Kak Farah nanti lanjut kira-kira ke teman-teman. Coba disampaikan topiknya apa sih yang kira-kira mau diusulkan untuk dibahas hari ini. Kak Farah silahkan. Kalau Farah usul mungkin topiknya lebih ke tentang bullying ya Bu. Oke, bullying. Bagus. Oke, itu pendapat dari Kak Farah. Kak Farah mengusulkan topik tentang bullying. Kalau yang lain bagaimana? Mungkin permasalahan tentang motivasi belajar, Bu. Oke, motivasi belajar iya. Pertama ini Ya, ya Bu. lagi masa pandemi seperti ini ya. Iya, Oke, Bu. boleh. Ya, ada lagi yang lain?
kalau tentang etika kayaknya menarik juga nih, Bu. Oke, boleh. Itu usul dari Kak Yuana, kita bahas etika. Oke, udah ada 3 topik nih. Ada lagi yang lain? Motivasi, kesadaran diri, Bu. Kesadaran diri, oke. Dari Kak Cindy ada kesadaran diri. Ini ada usulan dari Kak Eri. Kak Eri usul di kolom chat tentang kepercayaan diri. Oke, boleh. Kepercayaan diri. Kita tampung dulu topiknya ya. Oke, yang lain? Tentang kehilangan kepercayaan, Bu. Oke, kehilangan kepercayaan boleh. Ya, yang belum menyampaikan topik, ayo silahkan. Kalau aku tentang misalnya tentang stres di masa pandemik, Bu. Boleh, stres di masa pandemi, boleh. Oke. ini banyak. Bu tentang pelecehan seksual, Bu. Oke, kalau kata Kak Robi mengusulkan pelecehan seksual. Oke. Ya, terus Kalau menurut kayaknya saya Kak Hendarto ya, mengolah Kak aktivitas Hendarto. belajar, Bu. Oke, mengolah Iya, mengolah aktivitas stres. belajar, Bu. Ya, betul. Nah, banyak banget ya topik yang diusulkan ternyata gitu. Dari bullying, motivasi belajar, tadi juga ada etika, kesadaran diri, kehilangan kepercayaan, ada kepercayaan diri, stres di masa pandemi, pelecehan seksual, dan mengelola stres. Nah, kira-kira tuh dari 10 atau 9 tadi topik yang sudah disampaikan masing-masing nih, kita diskusiin dulu ya, kira-kira mana nih yang mau kita pilih untuk dibahas pada hari ini. Kira-kira yang mana dulu? Ayo kita diskusiin, kira-kira mau bahas yang mana nih? Kan nggak mungkin ya kita bahas 10-10-nya kan, kayaknya nanti mungkin sampai subuh kalau kita bahas 10-10-nya. Jadi kita bahas dulu satu nih. Dulu, Bu, mungkin, Bu. Kayaknya bahas pelecehan seksual dulu kali ya, Bu. Nah, iya, setuju. Ya, gimana yang lain, gimana? Boleh, Bu. Boleh, Bu, boleh. Setuju, Bu. Ya mungkin kayak ini juga banyak tentang pelecehan seksual juga kan, Bu. Iya, betul. Kadang Rian bikin melek, Bu, kata Rian. Oke, ya. Jadi kayaknya banyak ya yang setuju kalau kita bahas tentang pelecehan seksual. Soalnya betul, untuk di pertemuan hari ini, betul. Karena memang topiknya mungkin ya, tadi udah disampaikan juga gitu, karena lagi viral gitu. Nah, jadi kalau tentang pelecehan seksual itu kan mungkin akhir-akhir ini terutama ya kita sering banget dengar beritanya gitu, bahwa banyak kasus-kasus pelecehan seksual dan kita pasti miris ya untuk mendengarnya, apalagi kita juga kasihan sama korbannya. Nah, sekarang saya nih pengen tahu, menurut kakak-kakak semua di sini, kenapa sih hal tersebut itu bisa terjadi? Pelecehan seksual itu kenapa sih menurut kakak-kakak di sini tuh, kenapa kok itu bisa sampai terjadi adanya pelecehan seksual? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kak Cindy mungkin, Kak Cindy kayak berpikir keras kayak Kak Cindy. Ini kayak lagi keras banget ini, Bu. Takut salah ucap soalnya. Gak apa-apa kan tadi itu secara terbuka, jadi nggak apa-apa yang ada di pikirannya silahkan dikembangin aja, nggak apa-apa, diungkapkan. Mungkin karena kurangnya iman dan moral kali ya, Bu. Oke, kurang iman dan moral. Iya. Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin nggak bisa jaga hawa nafsu kayaknya, Bu. Itu orang-orangnya, pelaku-pelakunya. Nah. Ada lagi? Alasannya Mungkin kenapa kok bisa ada? Melihat kesempatan dan kurang imannya, Bu. Oke, karena dari pendapat-pendapat yang tadi masuk ya, jadi adanya kurang iman, adanya kesempatan gitu. Nah, kita kan jadi udah tahu nih ya, kenapa pelecehan seksual tersebut bisa terjadi. Nah, kalau menurut teman-teman di sini, kira-kira apa sih yang disebut pelecehan seksual itu?
maksudnya apa kira-kira? Ada yang bisa berpendapat mengenai itu? Yo, jawab Nah, tadi kan udah tahu ya penyebabnya karena itu tadi ya kurang iman, ada kesempatan, nggak bisa jaga hawa nafsu. Nah sekarang apa sebenarnya pelecehan seksual itu kalau menurut kakak-kakak di sini? Farah, Bu Farah. Ya coba Kak Farah, menurut Kak Farah apa itu pelecehan seksual sebenarnya? Bulan tahu. Kalau pelecehan seksual itu tindakan seksual yang nggak diinginkan. Artinya nggak diinginkan itu nggak diinginkan sama si korbannya tentunya ya Bu. Bukan yang nggak diinginkan sama pelakunya. Kalau pelakunya mau menginginkan, tapi korban itu sebenarnya nggak menginginkan. Karena permintaan untuk melakukan perbuatan seksual itu sendiri dari tindakan lisan, barangkali ataupun fisiknya, isyaratnya itu yang bersifat seksual ya Bu. Atau perilaku apapun yang bersifat seksual, jadi membuat orang itu merasa tersinggung, lebih ke korbannya, merasa tersinggung, dipermalukan, ataupun merasa terintimidasi yang akhirnya itu membuat si korban itu menjadi trauma, gitu. Kalau menurut Farah. Oh, Ya. berarti seperti hal-hal yang senonoh gitu kali ya, ya kayak, jadi dia kayak melakukan hal senonoh sama lawan jenisnya gitu ya? Iya. Bisa Seperti itu kali ya? Bisa Betul. dibilang. Oke, ya jadi tadi udah mendengar pendapat Kak Farah dan Kak Cindy ya mengenai pengertian dari pelecehan seksual. Nah, sekarang menurut pendapat kakak-kakak nih, pelecehan seksual itu bisa terjadi seperti apa aja sih bentuknya, tindakannya itu kayak apa aja misalkan? Saya ya Bu coba jawab. Ya boleh Kak Yuwana silahkan. Mungkin seperti kayak orang yang siul-siul nakal ke lawan jenis gitu loh Bu. Terus kayak kadang kalau di sosial media tuh dia kayak komentarnya yang konotasinya tuh menyimpang atau kayak melecehkan secara kata-kata gitu Bu. Terus juga menyolek atau mencubit atau menyentuh bagian tubuh-tubuh yang mungkin sensitif atau tidak boleh disentuh oleh orang lain. Oke. Jadi menurut Kak Yuwana gitu ya, kayak siulan, terus komentar-komentar yang konotasinya seksual gitu ya, humor-humor yang porno, bisa itu ya, sentuhan fisik bisa berupa cubitan, colekan gitu, sentuhan yang di bagian-bagian yang gitu kali ya. nah gitu, menggoda-goda kayak gitu ya, itu masuk ke dalam pelecehan seksual gitu. Jadi kalau misalkan nih, apalagi biasanya terjadi di kaum Adam ya biasanya yang suka begitu ya, yang suka colek-colek ini kayak Bang Feris tuh harus hati-hati ya. Takutnya tanpa sengaja ternyata melakukan pelecehan seksual kayak gitu ya. Iya kaum Adam. Kayak Feris. Dikurang-kurangin gitu ya. Baik-baik Bu. Baik-baik. Alhamdulillah kalau baik-baik ya. Kadang-kadang doang Bu dikit. Lagi hilap ya Bang. Iya. Oke. Tadi kita udah bahas mengenai ini ya, pengertian pelecehan seksual, faktor-faktor kenapa sih bisa terjadi sebuah pelecehan seksual tersebut sampai apa ya, hal-hal seperti apa yang dinamakan pelecehan seksual sendiri gitu. Contoh-contohnya itu apa? Nah, jadi pelecehan seksual itu adalah menyentuh bagian tubuh yang sebenarnya tidak boleh disentuh dan perilaku yang dapat menyinggung serta mengintimidasi seseorang. Jadi kita itu sebetulnya harus betul-betul menjaga tubuh kita nih. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar apa ya, aware sama diri sendiri. Mana nih bagian yang sebenarnya layak untuk disentuh, yang boleh disentuh, boleh buat bercandaan, atau mana dibatasin, mana yang nggak boleh kayak gitu. Agar kita semua tuh bisa terhindar dari hal tersebut, dari pelecehan seksual tersebut. Dan kita juga harus menguatkan iman dan moral. Kan tadi ya beberapa pendapat karena pelecehan seksual itu bisa terjadi karena kurangnya iman gitu. Nggak bisa jaga hawa nafsu, makanya kita harus membentengi diri dengan
menguatkan iman dan moral kita. Kalau hal-hal seperti itu perbuatan yang tidak terpuji, maka ya jelas-jelas kita tidak boleh melakukannya. Jadi seperti yang tadi di awal bilang bahwa pelecehan seksual kan lagi viral, lagi banyak kasusnya di luar sana. Dari beberapa kasus ya kemarin di berita juga dari di pesantren gitu ya, seorang itu yang punya pesantren malah melakukan itu ya, pelecehan Bu. seksual. Iya, sama siswanya ya. Iya, ke santrinya. Sampai Terus ada hamil lagi ya sampai hamil. Terus ada lagi yang di kampus terjadi kan ya, di kampus terjadi bahwa korban pelecehan di kampusnya gitu. Ada lagi yang kemarin baru viral yang sampai bunuh diri ya. Iya, betul. Ya, sampai bunuh diri kan itu awalnya ya mungkin adanya pelecehan seksual tersebut kayak gitu. Jadi hal-hal dari banyak banget berita viral yang ada kemarin dengan kasus-kasus yang ternyata di sekitar kita itu banyak, maka kita juga harus bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Ya, kasihan Bu juga yang nggak tahu kan kalau anaknya jadi korban. Iya, Saya juga betul. kayak gitu. Ya. Ya betul. Kalau misalkan pelecehan seksual itu lebih ya pasti korbannya yang akan lebih dirugikan sekali kayak gitu ya. Itu jadi sekali lagi bahwa kita itu benar-benar harus menjadikan itu semua menjadi pelajaran gitu. Saat kita nanti sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, kita tuh harus mengajarkan budi pekerti dan moral yang baik kepada anak-anak kita dari sedini mungkin. Apalagi kakak-kakak di sini kan kayaknya masih belum ya, maksudnya belum memiliki anak, kayak masih muda-muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kayak masih 16 tahun ya. Ya, jadi nanti nih kalau misalkan nanti kalau misalkan sudah berumah tangga itu bahwa bekal moral, budi pekerti itu harus dari kecil itu harus diajarkan kepada anak-anak kita gitu atau teman-temannya gitu supaya mereka tuh bisa memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh kayak gitu. Nah, dari segi penampilan juga kali ya Bu ya. Dari segi penampilan, cara berpakaian, cara bicara juga kali ya, pergaulan. Iya, itu bisa. Iya Bu, bahkan orang tuanya juga tidak pernah bertemu anaknya. Tapi saat dipertemukan karena kasus ini, anaknya sudah melahirkan. Oke, iya. Nah itu makanya penting sekali perannya orang tua ya, maksudnya membekali diri si anak-anak itu tentang moral, tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu sangat amat penting. Nah sekarang ya, betul sih Bu, betul. Masa depannya nanti. Iya betul. Oke, nah sekarang menurut teman-teman nih, ya kira-kira apa sih akibatnya dari pelecehan seksual tersebut terhadap para korbannya? Gitu. Kira-kira apa nih? Maksudnya apa pengaruhnya? Apa dampaknya terhadap si korban tersebut? Iya, dampaknya apa kira-kira? Mungkin tuh kayak kalau misalkan korban pelecehan seksual tuh bisa berdampak ke mentalnya juga nggak sih Bu? Kayak dia bisa jadi depresi, psikisnya tuh jadi terganggu juga, dia juga jadi kayak menyesal atas kejadian itu, kenapa harus menimpa dirinya kayak gitu. Terus bisa mungkin sampai menyalahkan dirinya atas kejadian yang tidak diharapkan itu. Oke. Ya lebih cenderung mengurung diri sih di kamar. Iya, bisa juga. Kasian sih Bu, kayak masa depannya dia kayak mikirin masa depannya udah nggak ada gitu ya, udah harus mau kayak gimana kali gitu ya. Iya. Depan bisa Sampai yang tadi Ibu bilang tuh Bu, yang sampai bunuh diri, parah. tuh
kasihan anaknya. Gitu kayak gitu. Kayak depresi gitu ya. Iya. Iya. Ya, Kasihan ya Bu ya. Trauma iya, betul. mengalami Oke. Ini kayaknya kok ini ya, kayak pada pengalaman atau gimana gitu. Kok berpendapat. Apakah jangan-jangan ada korbannya nih? Karena sering Ginda kali Ibu korban kayaknya Ginda ya. ya. Karena Ya, betul banyak banget ya. kasus karena seringnya gitu rata-rata kasus yang terbanyak sih Beritanya banyak, pelecehan Bu. seksual kali ya. Dimana-mana, Karena Bu. banyak itu beritanya. Iya, Ya, betul. beritanya kalau nyebar kemana-mana gitu kan. Jadi kita lebih Itu. Oke, betul ya. Jadi tadi yang disampaikan sama teman-teman semua, dampaknya itu banyak banget. Ada depresi, stres gitu. Paling parah kemarin ada bunuh diri gitu. Nah, selanjutnya nih, menurut teman-teman, bagaimana sih caranya supaya hal-hal yang tadi disebutkan itu tidak terjadi gitu? Kira-kira gimana? Apa yang bisa dilakukan supaya jangan sampailah hal-hal tersebut yang tadi disampaikan itu terjadi kepada kita. Bisa menolak kali ya Bu, menolak permintaan yang si pelaku minta sama diri kita gitu ya. Terus lagi. lebih ke perlawanan. Kalau menurut saya sih menghindarin. Menghindar. Jaga oke. penampilan Bu. Jagakan penampilan. Iya. Terlalu mencolok. Kalau menurut saya sih menghindar tempat yang sepi dan berbahaya. Tapi kalau udah terlalu mengintimidasi harus ada perlawanan. Makanya Iya, kenapa anak-anak juga perlu belajar taekwondo bela diri walaupun perempuan kan juga penting. Bu. Betul, penting sekali itu. Waduh. Intinya harus bisa Jangan banget ya. jangan mudah termakan oleh Belajar bela diri sama rayuan-rayuan Cinda para kaum Hawa, kaum Adam. kaum Para buaya aja. Aduh. Ya, betul ya. Jadi pendapat-pendapatnya sih sudah bagus dari teman-teman semua ya. Jadi tadi pertama kita harus menolak dulu tuh ajakan-ajakan yang tidak baik, yang menurut kita tidak seharusnya dilakukan, ditolak dulu ajakannya. Kalau kira-kira setelah itu tetap masih gitu, kita bisa melawan gitu. Dan kita menghindari tempat-tempat, betul yang kata Kak Hendar tadi, betul. Kita jangan mengunjungi tempat-tempat yang kira-kira sepi atau berbahaya gitu. Misalkan udah tahu di situ nggak ada siapa-siapa, terus kita ke situ, ke tempat itu, ya jangan gitu. Usahakan untuk menghindari gitu. Dan kita harus benar-benar membentengi diri kita dan mencegah agar hal tersebut tidak terjadi pada diri kita. Jangan sampai kita memberikan celah kepada pelaku, kayak tadi mau diajak pergi kemana-mana, atau misalkan mau diajak ke tempat yang sepi-sepi, itu jangan sampai kita ngasih celah kepada para pelakunya. Dan di negara kita ini kan semua sudah diatur sama undang-undang ya, kakak-kakak ya. Ada hukumannya jika si pelaku itu melakukan pelecehan seksual kepada korban. Apalagi jika korbannya itu sampai bunuh diri, dan atau misalkan parahnya lagi kalau korbannya sampai dibunuh untuk menghilangkan jejak. Jadi teman-teman semua harus tahu nih hukuman apa aja yang ada di Indonesia yang tentang pelaku pelecehan seksual tersebut. Gitu. Kira ada yang tahu nggak nih pasal-pasalnya atau hukuman-hukuman apa? Oke, silakan Kak Robi. Iya Bu, ada Bu pasal 289 yang menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesosialan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan banyak lagi Bu hukuman lainnya. Oke, nah itu dia ya. Tindakan seperti itu tuh ternyata sudah diatur, ada hukumnya oleh negara kita dalam undang-undang.
Jadi sudah dipastikan jika kalian misalkan melakukan pelecehan seksual pasti akan menerima hukumannya. Nah, tapi kita juga harus hati-hati dan menjaga diri agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Menjauhi tempat-tempat yang sepi, gitu. Kita juga seperti tadi Kak Farah bilang, bila perlu nih kita belajar bela diri gitu supaya kita bisa melawan seseorang yang berperilaku buruk dengan kita. Dan jangan lupa kita juga harus menguatkan iman kita gitu ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperbanyak ilmu agama dan menjaga moral kita gitu. Nah, teman-teman semua, setelah bimbingan ini nih, kan kita udah banyak ya bahas soal pelecehan seksual. Kita Bu juga Felis sudah mau nyoba kali itu, Bu. Mau Mau nyoba sama nyoba yang kalian. mana dulu nih? Iya, mau nyoba sama Yang tadi pasal 289 ya, mau ya, dihukum dia mau dulu. nyoba Takut, kalian Bu. dua. Masa masuk hotel ntar, Bu. Hotel berbintang nggak mau. Oke, kalau misalkan Bang Feris mau coba silahkan, nggak apa-apa. Nanti Nggak biar apa-apa. dilawan dulu Nggak ya. mau, Bu. Nah, Tapi jurus kalau taekwondonya perempuannya yang dulu. mau nggak apa-apa, Bu. Astagfirullahaladzim. Pelecehan Bang Fri. Menyimpang ini, menyimpang. Ya, jadi Pak Hendar, Bu, mungkin, Bu. Duh, Pak Hendar, Bu. Alhamdulillah sudah. Pas saya sudah Feris. Iya, kayaknya Bang Rian bergurunya sama Pak Hendar nanti. Ayo tenang aja. itu baru satu ya, baru satu undang-undang nih yang Iya. tadi disampaikan Robi. Itu masih banyak banget undang-undang yang lainnya yang berkaitan tentang pelecehan seksual, apalagi beritanya juga ya tadi banyak sekali. Dan apa ya, bukan masalah yang sepele sebenarnya pelecehan seksual gitu. Kalau misalkan mau coba-coba ya nanti jangan menyesal kalau misalkan mau coba-coba ternyata hal itu terjadi gitu, terus harus di penjara atau misalkan sampai membuat orang bunuh diri gitu ya. Jadi Ram, Bu, masa depannya jadi. nah, iya betul, masa Tumben. depannya jadi ini ya, kayaknya masa depannya juga udah dicap sebagai pelaku pelecehan seksual. Itu kan kayaknya Wah, udah iya, yang Bu. Aduh. dikucilkan ya dari Nggak diterima mana-mana. di lingkungan, Bu, yang kayak gitu. Betul. Ya, susah kembali ke masyarakat. Iya. Kenapa Kak Yuana? Iya, sanksi sosialnya kalau untuk pelaku pelecehan seksual tuh pasti ini banget loh, Bu. Kayak dia tuh pasti bakalan diasingkan, dikucilkan. Ya, apalagi kita kan, negara kita kan juga masih menganut budaya ini ya, budaya timur gitu ya. Maksudnya masih kental, sebagian besar juga muslim gitu kan. Pasti kalau udah terlabeli dengan pelaku pelecehan seksual itu pasti apa ya, jadi rasa kepercayaannya pasti juga akan berkurang gitu. Bisa saja tidak diterima di lingkungan sosialnya kayak gitu. Soalnya orang ngelihatnya juga kayak ilfil gitu, kenapa ya, Bu? Kayak takut Ya. gitu ya. Ya, kayak udah minggir dulu kayak gitu. Jadi karena kan citra itu penting banget ya, citra diri gitu tuh. Iya, Labeling diri itu. Ya, kalau udah ya dicapnya udah jelek itu pasti akan susah untuk mengembalikan nama baiknya, itu susah. Dia ada pesan ya, Bu, Iya. buat para laki-laki untuk menjaga hawa nafsu. Asik. Oke. Ya. Gak cuma laki-laki ya Bang Feris ya, perempuan juga kan tetap ada nafsunya ya. Jadi Tapi ya kadang semua laki-laki dan kan, Bu, perempuan. hawa nafsunya tuh. Tapi Lebih-lebih. biasanya itu munculnya hawa nafsu di laki-laki itu gara-gara perempuan juga sih sebenarnya. Iya, Bu. Ada kesempatan ya, Daya. Iya, Itu memberi celah tadi ya biasanya ya. berasa Ada kayak ngasih celah, ada rezeki gitu ya. kesempatan. Rezeki masa ditolak kan Iya, gitu. bener. Ya Allah. Aduh, Bu Rukia sini, Riz. Lanjut Feris. Iya. Lanjut, Bu. Iya. Nah, tadi ya kita udah bahas banyak sekali soal pelecehan seksual. Kita juga sudah BMB 3 nih, seperti menambah wawasan, terus nilai, keterampilan, dan
menjaga diri kita bahwa yang kita tahu bahwa pelecehan seksual itu adalah hal yang negatif dan terlarang. Nah, setelah dilakukan bimbingan kelompok ini nih, kira-kira ada nggak sih kesan pesannya yang bisa disampaikan oleh teman-teman? Apa nih kira-kira yang kesannya yang dirasakan setelah melakukan bimbingan kelompok ini dari kegiatan yang kita lakukan hari ini? Kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan? Kira-kira apa gitu kesannya? Saya Bu, Kak Jihan, boleh? mungkin kesan pesannya menarik ya Bu, kita membahas hal seperti ini. Jadi menambah wawasan kita tentang pelecehan seksual. Pesannya semoga pelaku tindak kejahatan bisa sadar ya Bu. Dan tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Itu sih Bu. Ya, makasih Kak Jihan ya. Semoga kita semua terhindar dari hal pelecehan seksual tersebut dan tidak ada lagi kasus tentang pelecehan seksual ya, bisa berkurang gitu, nggak sebanyak atau se-booming sekarang. Gitu. Nah, yang lain gimana nih kesan pesannya tentang bimbingan kelompok hari ini? Oke, silakan Kak Robi. Kurang lebihnya sih sama Bu seperti yang Jihan bilang, yang menarik pembahasannya. Dan semoga kita bisa melakukan bimbingan kelompok ini secara langsung. Secara langsung ya Bu, kayaknya tuh lebih seru aja gitu. Ya, biar cepet-cepet. Oke, iya benar ya teman-teman semua ya. Semoga sih ya kita sama-sama berdoa ya, semoga pandeminya segera berakhir gitu. Semoga ke depannya tuh kita bisa nih mengadakan bimbingan kelompok, tapi yang secara tatap muka, yang bertemu secara langsung. Kalau ini kan tadi ya mungkin ada beberapa kendala, kadang ini apa ya, delay suaranya gitu. Jaringan Bu. Fokus gitu. Iya betul. Ya. Tapi tetap meskipun kita nanti suatu saat bisa mengadakan bimbingan kelompok secara tatap muka, kita tetap harus ya untuk mematuhi protokol kesehatan. Kan apalagi ini masa-masa pandemi COVID ya belum selesai gitu. Nah, oke. Setelah Ibu dengar pesan-kesan dari kalian, ya, saya sendiri mengharapkan bahwa ilmu yang hari ini kita pelajarin atau hal-hal yang kita diskusikan hari ini itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Tuh. Ya Bu. Ya Bu. Ya, jadi kita bisa menerapkan hal-hal yang positif. Misalkan kita udah tahu nih gimana supaya terhindar dari pelecehan seksual. Seperti tadi, menghindari tempat yang sepi atau melawan seseorang yang bersikap tidak senonoh gitu. Jadi semoga sih itu bisa diterapkan nih di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ilmunya bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Selanjutnya ya Bang Feris dengerin tuh. Oh iya. Ini dengerin. Saya udah mendengarkan dengan seksama itu Bang Feris. Ini Kak Rian dari tadi anteng aja ini menyimak banget kayaknya. Iman aman Iman. Maaf ya Bu, sambil bercanda Bu. Iya nggak apa-apa. Lebih akrab malah lebih enak. Jadi kita diskusinya, Ya, kita Bu, ngobrolnya, bimbingannya lebih lebih santai gitu ya Bu. Betul, lebih bermakna gitu ya. Jadi lebih akrab, lebih bermakna. Jadi nggak serius-serius banget. Yang penting ilmunya nyampe gitu. Kitanya juga tahu oh yang kita bicarakan apa. Nah sekarang, betul. Sekarang saya mau tahu nih dari teman-teman semua gitu. Harapan-harapannya apa sih setelah kalian semua tuh melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini tuh harapannya apa aja? Pengennya Bu, apa? saya. Ya, boleh. Mungkin harapannya semoga kelompok ini ya bisa mengedukasi banyak orang ya Bu ya, terutama orang-orang di sekitar kita yang nggak mengetahui tentang hal-hal ini Bu, gitu Bu. Ya. Ada Terus lagi? semoga tidak ada lagi ya Bu ya, tidak ada lagi kasus
kasus-kasus seperti ini gitu yang Betul. pelecehan seksual. Amin, amin ya, semoga tidak ada. Semoga Ya, pelaku-pelakunya juga sadar ya Bu, kalau tindakannya itu salah dan semoga tidak ada pelaku pelecehan seksual lagi sih. Oke, ya itu. Banyak ya ternyata harapan-harapan yang kita bisa sampaikan setelah mengadakan bimbingan ini gitu. Semoga harapan-harapan yang tadi kita sampaikan ya, teman-teman kita sampaikan itu bisa terwujud. Gitu. Amin. Amin. Nah, dikabulkan. Nah, kita hari ini sudah banyak membahas mengenai pelecehan seksual nih. Sekarang Ibu tanya nih, kira-kira kalau misalkan nanti kita melakukan bimbingan kelompok lagi, tema apa atau topik apa nih yang akan kita bahas kalau nanti ada bimbingan kelompok selanjutnya? Kira-kira mau bahas tentang apa? Saya Bu tentang kasus bullying. Nah iya tuh Bu, benar, bullying. Boleh tuh Bu, menarik tuh kayaknya tuh, bullying. Iya. Baik kan sering tuh. Ya betul Iya, betul kata Karian tuh. Iya, biar Sering. Pak Endar sama Jadi Bang Rian Bu Nggak saling bully. ngebully orang Bu, iya. Kagak nggak ngabul. Jadi di Agak kelompok ini, bullying kita ya, mah. jadi di kelompok ini selain tadi ada pelaku pelecehan seksual, juga ada pelaku bullying ya. Jadi memang kita Betul, banyak. mendalami sekali ya tentang topik-topik ini gitu. Jadi Menjiwai. nggak usah mikir lagi. Dibahas Oh. Ada korban, ada pelaku. Oke, nanti insya Allah ya, kalau nanti ada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang bullying ya, teman-teman semua ya. Siap. Boleh. ya Bu. Oke, siap. Setuju, Nah, setuju. semoga Kayaknya ya, ya seru, insya Allah seru sih ya. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah bisa bertatap muka ya. Semoga ya. Amin. Amin. Kita berdoa sama-sama semoga nanti kalau kita bimbingan kelompok lagi kita bisa bertemunya secara langsung, secara tatap muka ya. Tapi nanti Amin, kita Bu. atur dulu waktunya ya teman-teman semua, kira-kira kapan kita bisa melakukan bimbingan kelompok selanjutnya. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, Ibu, saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi secara aktif, yang sudah hadir, yang sudah bersemangat nih melakukan bimbingan pada hari ini. Semoga ya tadi bimbingan hari ini yang kita lakukan bersama-sama itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tuh. Amin. Amin. Bu, amin. Amin, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri acara bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya tadi kan sudah dibuka dengan doa ya. Alangkah baiknya marilah kita tutup dengan berdoa dahulu teman-teman. Tadi yang mimpin sudah Bang Rian nih ya. Sekarang siapa nih yang mau memimpin doa penutupnya kira-kira? Saya deh Bu, saya. Oke, Ibu. silakan Kak Feris dipimpin doanya. Oke. Makasih Bu. Untuk semua teman-teman, mari sebelum kita akhiri bimbingan ini, sebelumnya saya mewakilkan teman-teman ya Bu, Ya. juga berterima kasih nih atas bimbingan dan arahannya yang diberikan oleh Ibu. Dan mari teman-teman untuk menutup pertemuan kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Selesai. Oke Bu. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Sebelum kita menutup bimbingan pada hari ini, kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Iya, Tahu Nyanyi apa tuh, lagunya Bu? Sayonara nggak? Oh, boleh. tahu. Gimana sih lagunya? Aduh, saya nggak Kita hafal tuh, Bu. menutup Gimana, bimbingannya Bu? juga dengan bahagia gitu ya. Enggak apa lah. Ibu di sini tuh ada yang pinter nyanyi tuh Kak Farah tuh pinter Oh, nyanyi. boleh. Iya, Boleh Kak tuh. Farah dipimpin Ayo ya. dong. Kenapa Pimpin. enggak Ya, nyanyi nanti lagu Kak Farah pimpin. dangdut Kita aja? nyanyi Sayonara bareng-bareng. Jagonya teriak-teriak Bu, soalnya Bu. Boleh Kak Farah dipimpin ya.
konser Bu, lagi serak. Ayo, semangat semuanya. Ayo, Ini Semangat. joget-joget. kita nyanyi bareng-bareng. Yuk, mulai ya. Semangat. 1, 2, 3. Sayonara, 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 sampai sampai berjumpa berjumpa pulang. berjumpa. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa Sampai pulang. berjumpa, sampai berjumpa Buat lagi. apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu Tak ada ada gunanya. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah Susah. itu tak ada gunanya. Ore. Oke, terima kasih. Oke. Kasih ya Bu Saya untuk mengucapkan terima kasih ya kepada semua teman-teman di sini. Maaf kalau misalkan tadi selama memimpin jalannya di bimbingan kelompok ini mungkin ada kurang maksimal, baik itu kendala sinyal atau misalkan kok suaranya putus-putus gitu, atau mungkin tadi pas nyanyi kita suaranya beda-beda karena mungkin yang satu delay, yang satu apa gitu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya gitu, namanya keterbatasan kita bimbingan kelompok secara virtual ya gitu. Dan semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu secara langsung dan tidak ada kendala-kendala apapun gitu ya. Amin, amin Bu. Oke, terima kasih semuanya. Pada sekarang saya tutup bimbingan kelompok pada hari ini ya. Sampai bertemu di bimbingan kelompok selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dah, keluar.